Di sini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian, biasanya tangan dan kaki, mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Selanjutnya, etiologi. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rheumatic arthritis yaitu pertama faktor genetik, 2 reaksi inflamasi pada sendi dan selubung tendon, 3 faktor rheumatik, 4 sinovitis kronik dan destruksi sendi, 5 gender, 6 infeksi. Selanjutnya patofisiologi. Reaksi autoimun terjadi di jaringan sinovial dan kerusakan sendi terjadi mulai dari proliferasi makrofag dan fibroblast sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah sistem dan terjadi proliferasi sel-sel endotel, lalu terjadi neovaskularisasi. Terbentuknya panus akibat terjadi pertumbuhan yang irregular pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Panus kemudian menginvasi dan merusak rawan sendi dan tulang. Berikutnya tanda dan gejala. Yang pertama, keluhan umum. Keluhan umum berupa perasaan badan lemah, nafsu makan menurun, peningkatan panas badan yang ringan, atau penurunan berat badan. Berikutnya kelainan sendi, terutama mengenai sendi kecil dan simetris, yaitu sendi pergelangan tangan, lutut dan kaki atau sendi diartrosis. Sendi lainnya seperti sendi siku, bahu sternoclavicular, panggul, pergelangan kaki. Ketiga, kelainan di luar sendi. Yang pertama kulit, nodul subkutan, jantung. Kelainan jantung yang simptomatis jarang didapatkan, tapi 40% pada autopsi RA didapatkan kelainan perikard. Pada paru, kelainan yang sering ditemukan berupa paru obstruktif. Pada saraf, berupa sindrom multiple neuritis akibat vaskulitis yang sering terjadi berupa keluhan kehilangan rasa sensoris di ekstremitas. Pada bagian mata, terjadi sindrom Sjögren atau keratokonjungtivis Zika. Kemudian di kelenjar limfe, sindrom Felty adalah RA dengan splenomegali, limfadenopati, anemia. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama laju endap darah atau LED dan CRP, kedua tes RF atau rheumatoid factor, yang ketiga tes antibodi anti-CCP, keempat analisis cairan sinovial, 5 X-ray tangan dan kaki, dan 6 scan tulang. Berikutnya komplikasi. Yang pertama, nodulus rheumatoid ekstrasinovial dapat terbentuk pada katup jantung atau pada paru, mata, atau limpa. Yang kedua, anemia karena sumsum tulang gagal menghasilkan sel darah merah baru. Ketiga, kerusakan pada jaringan paru atau paru artritis. Keempat, cedera pada tulang belakang. Kelima, rheumatoid vaskulitis atau radang pembuluh darah. Keenam, pembengkakan dan peradangan. Dan yang ketujuh, sindrom Sjögren. Berikutnya penanganan dan prognosis. Penanganannya pertama, pengobatan non-medikamentosa terdiri dari pendidikan kesehatan tentang penyakit kepada klien dan keluarga, kemudian istirahat karena penting karena artistik reumatik biasanya disertai dengan rasa lelah yang hebat. Berikutnya rehabilitasi, yaitu tindakan untuk mengembalikan tingkat kemampuan pasien AR. Berikutnya fisioterapi atau latihan. Berikutnya pengobatan medikamentosa terdiri dari pemberian analgesik atau penghilang rasa sakit, kemudian obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID dapat mengurangi gejala nyeri dan mengurangi proses peradangan. Kemudian kortikosteroid mempunyai antiinflamasi dan imunosupresi. Berikutnya, selain obat-obatan penghilang nyeri dan radang, pasien juga harus sesegera mungkin mendapat pengobatan awal yang progresif. Berikutnya, jika berbagai cara pengobatan telah dilakukan dan tidak berhasil serta terdapat alasan yang cukup kuat, dapat dilakukan pengobatan pembedahan. Berikutnya prognosis. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan prognosis buruk pada pasien.
yaitu pertama poliartritis generalisa, di mana jumlah sendi yang terkena lebih dari 20. Kemudian LED dan CRP yang tinggi meskipun sudah menjalani terapi. Berikutnya manifestasi ekstraartikular, misalnya nodul. Berikutnya faktor rheumatoid positif. Berikutnya ditemukannya erosi pada radiografi polos dalam kurun waktu 2 tahun sejak onset. Berikutnya status HLA DR4. Berikutnya proses keperawatan. Selanjutnya pengkajian. Yang pertama anamnesis, terdiri dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat psikososial. Yang kedua pemeriksaan fisik. Yang pertama B1 atau breathing, B2 blood, B3 brain, B4 bladder, B5 bowel, B6 bone. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan agen fisik, penumpukan cairan atau proses peradangan, kerusakan sendi. Kedua, hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan enggan untuk memulai gerakan, gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, penurunan ketahanan. Ketiga, ketidakefektifan performa peran yang berhubungan dengan keletihan, depresi, kurang sumber, tidak mencukupinya sistem dukungan, nyeri. Berikutnya, defisit perawatan diri terdiri dari mandi, berpakaian, makan, eliminasi yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kelemahan, keletihan, nyeri, ketidaknyamanan, penghambat lingkungan. Kelima, distres spiritual berhubungan dengan nyeri, penyakit kronik pada diri sendiri, dan perubahan hidup. Berikutnya, intervensi keperawatan. Yang pertama, nyeri akut atau kronis yang berhubungan dengan agens fisik, penumpukan cairan atau proses peradangan, kerusakan sendi. NOC, kontrol nyeri, dan NIC, manajemen nyeri. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik, gangguan muskuloskeletal, kekakuan sendi, nyeri, penurunan ketahanan. NOC, gerakan sendi, dan NIC, terapi latihan mobilitas sendi independen. Berikutnya yang ketiga, ketidakefektifan performa peran berhubungan dengan keletihan, depresi, kurang sumber, tidak mencukupinya sistem dukungan dan nyeri. NOC, performa peran, NIC, pengembangan peran independen. Berikutnya, defisit perawatan diri, mandi, berpakaian, makan, eliminasi, berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, kelemahan, keletihan, nyeri, ketidaknyamanan, penghambat lingkungan. NOC, perawatan diri, status. NIC, bantuan perawatan diri independen. Berikutnya, implementasi. Implementasi adalah tahap ketika perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan ke dalam bentuk intervensi keperawatan guna membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan bagian aktif dalam asuhan keperawatan, yaitu perawat melakukan tindakan sesuai rencana. Tindakan ini bersifat intelektual, teknis, dan interpersonal berupa berbagai upaya memenuhi kebutuhan dasar klien. Tindakan keperawatan meliputi tindakan keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan kesehatan, dan tindakan medis yang dilakukan perawat. Selanjutnya, evaluasi. Perawat bertanggung jawab untuk mengevaluasi status dan kemajuan klien terhadap pencapaian hasil dari tujuan keperawatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan evaluasi meliputi mengkaji kemajuan status kesehatan klien, membandingkan respon klien dengan kriteria hasil dan menyimpulkan hasil kemajuan masalah dan kemajuan pencapaian tujuan keperawatan klien. Demikianlah pembahasan saya tentang asuhan keperawatan pada klien dengan rheumatoid arthritis. Terima kasih.